Seperti yang akan kita bahas saat ini yaitu adalah membahas prospek bisnis sapi potong tahun 2023. Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya, selamat pagi. Kali ini bersama saya Fahri Ramadan, kita akan membahas ya prospek bisnis sapi potong di tahun 2023. Nah, kita sama-sama sudah melewati tahun 2022 dengan baik, walaupun dengan berbagai macam kendala ataupun masalah yang kita hadapi, tapi alhamdulillah kita semua sudah berhasil melewatinya. Di awal tahun ini, kita tentunya sebagai pebisnis atau juga peternak harus bisa menganalisa ya prospek ataupun juga peluang dan juga ancaman untuk bisnis yang kita jalankan. Seperti yang akan kita bahas saat ini yaitu adalah membahas prospek bisnis sapi potong tahun 2023. Yang pertama, untuk tahun 2022 itu kita bisa melihat bahwa terjadi peningkatan ya dari segi konsumsi daging sapi di Indonesia. Konsumsi daging sapi di Indonesia pada tahun 2022 itu meningkat daripada tahun sebelumnya sebanyak 5%. Sehingga kebutuhan dagingnya atau konsumsi dagingnya itu di angka 706.000 ton pada tahun 2022. Meningkat dari yang sebelumnya di angka sekitar 669.000 ton di tahun 2021. Kandang Juragan menyediakan molasses untuk kebutuhan pakan ternak. Pembeliannya dapat dilakukan eceran maupun partai besar. Info dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Nah, ini juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sama pertumbuhannya berkisar di angka 5% juga. Nah, peningkatan konsumsi daging sapi di Indonesia ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama tentunya peningkatan juga dari segi populasi di Indonesia, dan kemudian yang kedua juga peningkatan konsumsi per kapita untuk daging secara nasional. Nah, kemudian sebenarnya kebutuhan daging ini dipenuhi dari mana saja, sedangkan kita tahu ya bahwa sebenarnya di Indonesia itu selalu terjadi defisit dari tahun ke tahunnya. Jadi kalau untuk produksi di Indonesia itu biasanya di angka sekitar 440.000 tonan lah, atau di angka sekitar 400 ribuan ton. Jadi biasanya ada defisit sekitar 200 sampai 300.000 ton per tahunnya. Nah, biasanya dipenuhi dari 3 sumber utama untuk konsumsi daging lokal. Yang pertama yaitu dari peternak lokal ya, yang memelihara sapi-sapi lokal seperti yang kita lakukan di kandang Juragan seperti ini. Ada dari peternak rakyat, kemudian bisa digemukkan ataupun juga bisa langsung trading untuk dipotong untuk sapi-sapi yang memang siap potong. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput Biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Yang kedua, kemudian ada industri feedlotter, atau biasanya mereka ini mempunyai kapasitas yang cukup besar, bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu ekor untuk penggemukan sapi potong begitu. Nah, biasanya untuk skala besar ini sumber sapinya itu bakalannya dari Australia, yaitu berjenis sapi Brahman Cross atau sapi BX. Kemudian yang ketiga, untuk sumber utamanya yaitu adalah pengimpor daging sapi beku ya. Jadi Indonesia juga melakukan importasi daging sapi beku dari beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seperti ada dari India, kemudian dari Australia, dari New Zealand atau Selandia Baru, Brazil, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Nah, kemudian ketika kita melihat permintaan, biasanya distribusinya itu di mana aja. Nah, berdasarkan data dari BPS ya, itu konsumsi terbesar itu ada di daerah Jawa Barat dan dicampur DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan kita tahu keduanya digabungkan, yaitu ada di Jabodetabek memang yang cukup besar konsumsi dagingnya. Kemudian ada juga di daerah Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Begitu. Itu memang cukup besar ya. Ada beberapa kota besar juga di sana sehingga membutuhkan konsumsi daging yang cukup banyak. Kemudian untuk sapi-sapi lokal sendiri itu biasanya kalau daerah Jawa itu pemasok terbesarnya itu dari daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Apalagi misalkan di daerah Jawa Barat yang konsumsinya banyak, tapi mungkin secara populasi sapinya tidak sebanyak daerah-daerah seperti di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk kondisi lainnya, yaitu yang pernah kita lewati juga bersama, yaitu adalah wabah PMK ya, yaitu penyakit mulut dan kuku. Nah, ini alhamdulillah sudah membaik secara kondisi ya. Saya juga
sudah ke beberapa peternak. Nah, sudah mulai juga memelihara sapi-sapinya lagi. Kemudian juga ketika adanya wabah PMK ini, alhamdulillah ya pemerintah kita cukup responsif dengan langsung mengeluarkan vaksin gratis untuk para peternak. Dan itu menghasilkan ketahanan tubuh sapi yang lebih baik. Jadi kalau misalkan sapi yang kita baru beli kemudian kita langsung vaksin PMK, itu juga biasanya secara ketahanan tubuhnya lebih baik walaupun terkena wabah PMK itu nggak akan parah untuk gejalanya begitu. Jadi untuk tahun 2023 ini kita dapat menyambut baik ya insya Allah. Itu yang pertama tadi, setelah pandemi kondisi perekonomian juga sudah cukup baik. Dari tahun 2021 ke 2022 itu meningkat secara perekonomian. Kemudian yang kedua yaitu adalah konsumsi daging juga meningkat ya secara nasional gitu. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 di angka 5%. Kemudian yang ketiga, setelah wabah PMK ini juga ada vaksin yang diberikan oleh pemerintah secara gratis sehingga bagi peternak ini tidak usah terlalu khawatir terhadap wabah PMK yang setelah sama-sama kita lewati. Dan bahkan kemudian setelah wabah PMK ini ada kemungkinan terjadi kelangkaan sapi karena memang sapinya banyak yang dipotong paksa ataupun juga mati setelah wabah PMK kemarin, sehingga ada kemungkinan untuk meningkat secara harga pada tahun ini. Dan memang secara statistik dari tahun ke tahun, bahkan dari per bulannya itu, pada tahun 2021 saja itu rata-rata peningkatan harga sapi per bulannya itu di angka 0,4% begitu. Dan sekitar 4 bulan lagi kita sama-sama akan menghadapi Idul Fitri dan juga kemudian 6 bulan setelah sekarang itu ada Idul Adha, yang mana itu menjadi peluang besar juga bagi para peternak untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari ternak yang sudah dipeliharanya. Bagi Sobat Juragan yang tertarik dengan prospek bisnis sapi, Kandang Juragan akan melaksanakan pelatihan bisnis sapi potong secara intensif pada Februari 2023. Nah, apa aja yang akan dibahas? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentu prospek bisnis sapi potong. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis peluangnya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membahas mengenai bagaimana merencanakan bisnis sapi potong yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, tentunya kita juga akan mengajarkan bagaimana manajemen kandang, pakan, dan juga kesehatan ternak yang baik. Dan tentu yang terakhir, itu kita juga akan melakukan praktik langsung di kandang. Nah, bagi Sobat Juragan yang berminat untuk mendaftar pelatihan bisnis sapi potong, silahkan hubungi customer service Kandang Juragan dengan nomor WA di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Sobat Juragan semuanya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe pada video ini, dan juga bagi Sobat Juragan yang memiliki request konten ataupun pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.